Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. 3 fakta Arema FC versus Persebaya di Stadion Dipta. Duel panas dan syarat gengsi akan tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Laga antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya sudah ditunggu-tunggu oleh supporter kedua tim. Derby Jawa Timur ini akan berlangsung panas sejak menit awal. Gengsi dan ambisi akan mewarnai duel kedua tim yang mungkin akan syarat dengan berbagai kontroversi. Arema FC tentu tidak mau kalah kedua kalinya menghadapi Persebaya Surabaya. Di putaran pertama BRI Liga 1 2024-2025, Persebaya yang sukses menang tipis dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Bung Tomo. Menilik jauh ke belakang, rivalitas kedua tim sebenarnya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lalu. Lebih tepatnya 33 tahun lalu. Pencetak gol pertama dalam duel klasik ini adalah Singgi Pitono pada 25 Oktober 1992. Sedangkan gol terakhir dalam derby Jawa Timur ini terjadi pada 7 Desember lalu yang dicetak oleh Flavio Silva di menit ke-96 melalui sepakan penalti. Bukan hanya satu gol, tetapi 2 gol berhasil dicetak mantan penyerang Persik Kediri tersebut. Untuk mengejar Persib Bandung di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2024-2025, rasanya akan cukup sulit dilakukan. Pasalnya Persib hanya butuh 4 poin saja untuk mempertahankan gelar juara musim ini. Persebaya dan Persib berjarak 12 poin. Cukup sulit untuk mengejar ketertinggalan. Yang paling ideal adalah bisa bertengger di posisi runner-up di klasemen akhir nanti. Dengan bermodalkan 52 poin, Persebaya hanya berjarak 1 poin dari Dewa United. Kemenangan di Stadion Dipta bisa jadi modal yang bagus dan langsung menggeser posisi Dewa United. Pelatih Arema FC, De Gomes berasal dari Portugal. Ia pun mengibaratkan duel Arema FC kontra Persebaya kali ini kayaknya derby Lisboa antara Sporting Lisbon menghadapi Benfica. Derby Jawa Timur menurut De Gomes sangat penting dan wajib meraih 3 poin seperti yang diucapkannya dalam konferensi pers daring jelang pertandingan pada Minggu, 27 April 2025. Saya tahu derby ini, dan derby ini penting bagi kami, untuk Aremania, untuk semuanya bermain bagus. Kita tahu punya waktu sedikit untuk mempersiapkan, tapi kami selalu siap, ucapnya. 6 tahun lalu tepatnya pada 2019, Persebaya kali terakhir kalah menghadapi Arema FC. Saat itu Persebaya kalah dengan skor 4-0. Ini jadi motivasi Singoedan untuk memenangkan pertandingan. Di satu sisi, Persebaya jelas mencoba untuk mempertahankan rekor tersebut. Persebaya bermodalkan 5 pertandingan terakhir tidak terkalahkan di BRI Liga 1 2024-2025. Kali terakhir Persebaya kalah dari Arema adalah di Liga 1 2019 atau sudah hampir 6 tahun silam. Saat itu, Arema menang 4-0 saat menjamu Persebaya. Namun setelah itu, rekor menunjukkan tim Bajul Ijo berulang kali mendulang kemenangan atas tim Singoedan. Ambisi putus rekor buruk lawan Persebaya. Pelatih Arema FC, Jose Gomes meminta pemainnya miliki 200% motivasi hadapi Persebaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Senin, 28 April 2025, besok malam agar meraih kemenangan. Kemenangan dibutuhkan Arema FC pada laga pekan ke-30 Liga 1 2024-2025 ini untuk memutus tren negatif tim yang 2 laga terakhir secara beruntun menelan kekalahan. Motivasi besar harus dimiliki para pemain Arema FC demi ambisi memutus rekor buruk Arema FC yang tidak pernah menang dari Persebaya sejak tahun 2019. Total 9 laga menghadapi Persebaya sejak 2019. Arema FC hanya meraih hasil sekali imbang, sisanya selalu kalah. Termasuk kekalahan 3-2 pertemuan putaran pertama. Arema sulit menang dari Persebaya harus jadi motivasi. Motivasi dari pemain harus 200% untuk laga besok bisa bawa 3 poin, kata Jose Gomes saat jumpa pers jelang laga, Minggu, 27 April 2025. Pelatih asal Portugal itu menyebut timnya sudah banyak belajar dari 2 laga terakhir yang selalu kalah. Untuk 2 kekalahan terakhir beda pertandingan. Ini pertandingan derby, pertandingan yang ditunggu-tunggu di Indonesia, terang Jose Gomes. Apalagi, tim mendapat suntikan motivasi dari Aremania yang datang latihan terakhir Arema FC di Bali. Jadi tim lebih bagus dan lebih siap untuk pertandingan ini, spesial juga untuk Aremania yang menunggu kemenangan. Kami siap membawa 3 poin, pungkas pelatih berusia 54 tahun itu. Bek sayap Arema FC, Ahmad Maulana menyampaikan ungkapan sama. Ia berjanji tidak hanya akan memberikan 200% motivasi dan semangat.
Sebagai pemain harus lebih dari 200%, karena tanpa penonton, derby pasti berjalan panas, kata Ahmad Maulana. Kalau Persebaya punya semangat 200%, kami harus 300%. Pokoknya kami harus lebih semangat dari Persebaya. Apalagi kami sebagai tuan rumah, pungkasnya. Ahmad Maulana curhat soal Arema jamu Persebaya Surabaya tanpa Aremania. Ahmad Maulana curhat soal Arema jamu Persebaya Surabaya di pekan 30 Liga 1 2024 hingga 2025. Senin, 30 April 2025, pukul 15.30 WIB tanpa penonton. Meski demikian, bek sayap Arema itu membantah, bermain tanpa supporter itu mengganggu mental mereka. Menurutnya, seluruh penggawa Arema sebetulnya rindu tampil dalam dukungan Aremania di tribun. Apalagi, sudah cukup lama Arema melakoni laga kandang tanpa dihadiri suporternya. Sebelumnya, manajemen Arema melanjutkan kebijakan menggelar laga kandang tanpa mencetak tiket, meski bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Kebijakan itu sudah diterapkan sejak pekan 23 menjamu PSS Sleman saat berhome base di Stadion Soe Priadi, Kota Blitar. Menurut saya pribadi, secara mental kalau dibilang mengganggu itu berlebihan. Kita juga rindu bermain di depan supporter, apalagi di rumah sendiri, di laga yang menurut kita penting, butuh banget dukungan langsung dari mereka, kata Ahmad. Arema jamu Persebaya Surabaya tanpa Aremania, Arema tak ingin mengecewakan. Meski tampil tanpa dukungan langsung Aremania, Ahmad memastikan para penggawa Arema tak ingin mengecewakan mereka. Pemain asal Bandung itu ingin memberikan hasil yang terbaik di laga melawan Persebaya ini. Mau gimana lagi? Kondisinya gak memungkinkan buat main di Stadion Kanjuruhan. Ya sudah, harus lebih siap saja. Kita gak mau dan gak bakal mengecewakan Aremania, yang pastinya support kita di Malang, imbuhnya. Sedih, setiap laga yang penting banget buat Arema dan Aremania kita main tanpa penonton. Mereka juga sedih gak bisa dukung langsung dan pemain gak bisa didukung langsung. Tanpa Aremania di stadion, munculkan motivasi dari diri sendiri. Ahmad menegaskan, meski tak ada Aremania di tribun stadion, para penggawa Arema tetap punya motivasi tinggi saat menghadapi Persebaya. Motivasi itu coba dimunculkan dari diri sendiri. Pelatih bilang harus siap 200%, mungkin sebagai pemain harus lebih dari itu. Laga ini panas meski tanpa penonton. Kalau Persebaya punya semangat 200%, kita harus 300%, kita harus lebih semangat dari mereka. Apalagi kita sebagai tuan rumah, tegasnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.